Saudara, bagaimana biasanya reaksi orang ketika membaca sebuah berita yang heboh di media sosial? Mungkin ada juga yang saat itu memberi komentar atau kritik, ada juga yang langsung bercerita kepada keluarganya, atau yang paling sering dilakukan adalah meneruskan pesan itu kepada teman-temannya yang lain. Dalam hal ini, jarang sekali orang mau berpikir apakah berita tersebut benar atau tidak, bagaimana perasaan orang yang mengalami peristiwa itu, jika pesan itu diteruskan akan memberi dampak yang seperti apa, karena bisa jadi ujung-ujungnya ternyata hoax, atau jika terbukti benar, pasti akan merugikan pihak-pihak tertentu. Maka di zaman digital ini, ketika semua orang bisa dengan mudahnya menyebarkan berita apapun tanpa dipikir dan disaring, alangkah baiknya bagi kita yang sebagai murid-murid Kristus untuk tidak mengikuti arus dunia, tetapi justru mampu menciptakan kualitas hati. Kualitas hati yang seperti apa? Seperti yang dimiliki oleh seorang tokoh wanita yang luar biasa dalam Alkitab, yaitu Maria. Maka tema menyimpan segala perkara di dalam hati mau saya sharingkan kali ini. Mari kita baca firman Tuhan dari Injil Lukas 2 ayat 41 sampai 51. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dari perikop ini diceritakan bahwa tiap tahun keluarga Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Jarak dari Nazaret ke Yerusalem dapat ditempuh dengan berjalan kaki selama 5 hari. Ketika selesai merayakan hari raya tersebut, Maria dan keluarganya pulang ke Nazaret, namun setelah menempuh perjalanan sehari lamanya, ia baru sadar bahwa ternyata Yesus tidak ada bersama mereka maupun rombongan lainnya. Maka Maria dan suaminya kembali ke Yerusalem. Apakah mereka langsung menemukan Yesus? Tidak. Mereka mencari Yesus selama 3 hari. Dan ketika berhasil menemukan Yesus, Maria mengatakan bahwa mereka dengan cemas mencarinya. Tetapi apa jawab Yesus? "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Maria tidak reaktif, dalam arti ia tidak tersinggung, marah, atau jengkel. Sebaliknya, ia bersikap responsif, yaitu menyerahkan perkara itu kepada Tuhan, dan sikap hati inilah yang disebut oleh penginjil Lukas dengan istilah menyimpan perkara di dalam hatinya. Saudara, Maria layak dihormati karena di sepanjang hidupnya ia menunjukkan bahwa secara sempurna ia bekerja sama dengan rahmat Allah dengan cara melaksanakan kehendak Tuhan sehingga tergenapilah rencana Allah.
Namun tidaklah cukup hanya menghormati Maria saja. Kita harus juga meneladan sikapnya, yaitu menyimpan perkara di dalam hati. Menyimpan perkara di dalam hati berarti kita mau mengolah, menyelami, dan merenungkan segala sesuatu yang kita alami. Kita mau berusaha mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga dalam menghadapi segala perkara, kita tidak cepat mengeluh, protes, putus asa, depresi, takut, marah, berbeban berat, atau bahkan menyalahkan diri sendiri maupun orang lain. Dengan kata lain, sikap seperti ini mengajarkan kepada kita untuk tidak cepat bereaksi, terutama yang negatif, terhadap suatu keadaan atau peristiwa yang datang ke dalam hidup kita. Menyimpan perkara di dalam hati adalah sebuah sikap sederhana, namun bisa dikatakan tidak mudah untuk dilakukan. Mengapa? Ada dua alasannya. Yang pertama adalah karena manusia adalah makhluk yang ekspresif dan reaktif, cenderung untuk langsung mengungkapkan sesuatu yang sudah dilihat maupun yang didengar. Misalnya saja ketika ada dua orang berjalan lalu tiba-tiba melihat seorang wanita yang katakanlah gemuk dan berpakaian sedikit minim, pasti akan ada celoteh yang kurang lebih seperti, "Ih, itu cewek pede banget ya, apa dia nggak berkaca?" Alasan kedua, karena dunia sekarang menyukai hal-hal yang sifatnya go public atau bisa dikonsumsi untuk umum. Maka tidak jarang banyak kehidupan pribadi seseorang yang diumbar. Apalagi kalau dia itu seorang public figure atau seorang terkenal. Karena hal-hal yang demikian pasti laku. Apalagi di zaman teknologi ini mudah sekali untuk memperlihatkan hal-hal yang sifatnya memegahkan diri. Kalau kita bicara soal kemegahan diri, seharusnya Maria bisa bermegah akan dirinya sebab ia dipilih Tuhan untuk mengandung dan melahirkan putra Allah. Akan tetapi, Maria terus menyimpan segala perkara di dalam hatinya. Ketika malaikat memberi salam kepadanya dan memberitahukan tentang kelahiran Yesus, ia tidak mengerti semua perkara itu dan hanya bisa berkata, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Kemudian ketika Maria mengandung Yesus, dikatakan bahwa Yusuf diam-diam ingin menceraikan Maria. Maria tidak menjelaskan apapun kepada suaminya tentang hal ini sampai Tuhan sendiri berbicara kepada Yusuf melalui mimpi. Atau ketika para gembala menceritakan kepada Maria soal kabar gembira yang dinyatakan malaikat Tuhan, Maria menyimpan segala perkataan itu dalam hatinya. Bahkan dalam Lukas 2 ayat 34-35 dikatakan, Simeon berkata kepada Maria, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tetapi kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Ia pun menyimpan perkataan itu dalam hati. Pastinya juga Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya ketika ia menyaksikan segala penderitaan Yesus sampai ia berdiri dekat salib Kristus. Saudara, dalam perkara yang mudah atau sulit ataupun tak dapat dimengerti atau bahkan yang begitu menimbulkan kepedihan mendalam, Maria selalu menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Ia sungguh memiliki hati yang tenang, lemah lembut dan tidak gegabah. Ia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tak pernah ia sesumbar bahkan berkeluh kesah. Nah, bagaimana dengan kita sendiri? Apa yang kita lakukan ketika menghadapi perkara yang menyenangkan? Biasanya langsung berbagi, cerita ke sana kemari. Saking senangnya, kadang suka lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan saat menghadapi perkara yang sulit? Biasanya langsung mencari orang yang tepat untuk dimintai nasihat. Nanti kalau dirasa menemui jalan buntu, barulah kita datang kepada Tuhan, lalu berdoa dengan tekun sambil menangis minta tolong. Ketika menghadapi perkara yang sedih, apa yang kita lakukan?
berkeluh kesah, meratap, dan curhat kepada sahabat. Kita lebih memilih curhat kepada orang lain daripada kepada Tuhan. Lebih-lebih di masa pandemi ini, perubahan demi perubahan terjadi yang pastinya menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kebosanan, dan lain sebagainya. Akan tetapi mari kita belajar untuk meneladan sikap Maria. Sekalipun ia penuh akan rahmat Allah, hidup dan berjalan bersama anak Allah, ia tidak terlepas dari beban hidup dan penderitaan. Maria menghadapi semuanya dengan terus setia dan taat menjalankan kehendak Bapa. Jadi, apapun yang kita alami saat ini, apapun masalahnya, datanglah kepada Tuhan. Sebab segala pertolongan, penghiburan, perlindungan, kekuatan, dan kesanggupan hanya bisa diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan yang sanggup menjawab doa kita. Tuhan yang sanggup menghibur kita dalam segala penderitaan. Dan Tuhan pula yang sanggup memenuhi segala keperluan kita. Mari kita belajar menahan diri untuk tidak gegabah, sembrono, asal bicara, mengeluh, menghakimi, atau bergosip. Ketika kita lebih sering berbicara tentang kebaikan diri sendiri, mari belajar menahan diri untuk menyimpannya dalam hati saja. Lebih baik kita berbicara tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Ketika kita lebih sering membicarakan kelemahan-kelemahan orang lain, sering menyebarkan rahasia orang lain, sering bergosip, sering mengeluh, sering menghakimi, sering memberi kritik atau komentar yang pedas dan tajam. Mari kita belajar menahan diri untuk diam. Segala kelemahan dan rahasia sesama biarlah kita simpan dalam hati, tidak perlu gembar-gembor. Ketika suatu masalah berat datang kepada kita, mari kita belajar merenungkannya bersama Tuhan. Kita belajar menyimpan segala yang baik dalam hati kita seperti Maria yang selalu menyimpan perkataan-perkataan Tuhan Yesus dan merenungkannya. Mungkin saat ini kita tidak sanggup mengerti segala perkara atau mungkin kita menjadi bingung dan sedih. Tetapi sekali lagi, mari kita bersikap seperti Maria. Kita berani berserah penuh kepada Tuhan Allah dan dengan rendah hati berkata, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu ya Tuhan." Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.